This is Walk by Faith, where faith leads, we follow. Halo semuanya, nama aku Normanella dan di sini aku berkedatangan ya. Boleh langsung kenalin namanya aja deh. Nama, kesibukan, sama makanan favorit. Halo semuanya, aku Nicholas Matthew, biasanya dipanggil Nikmat. Kesibukannya, aku bekerja di sekuler dan bekerja di ladangnya Tuhan juga, jadi work and serve balance. Kalau siang aku bekerja sebagai software engineer, tentunya untuk kemuliaan Tuhan. Kalau malam sibuk melayani di ladangnya Tuhan. Boleh juga. Tadi untuk makanan favoritnya apa kok? Makanan favoritnya mie instan seleraku. Oh, berarti nggak sebut merek ya? Berarti dengan harapan one day bakal disponsorin ya. Tepuk tangan semuanya. Topik ini menurut aku menarik. Oke, nggak mendorong ya? Nggak mendorong tentunya. Di sini ada yang ketawa tapi ditahan. Tapi kali ini ada tema yang menurut aku banyak anak muda kok yang bingung gitu. Jadi pertanyaannya adalah talenta mana yang bisa aku pakai buat melayani? Ada 3 pertanyaan buat hari ini. Apakah kau udah siap buat aku tanyain? Oke, Siap udah menjawab tah? Siap. Siap, oke. Kita sebagai anak muda kan ada jurusan nih, ada hobi juga, ada kegiatan sehari-hari. Sedangkan pelayanan itu ada banyak jenisnya. Untuk tahu kita melayani tepatnya di mana, itu gimana kok? Sebenarnya kalau dalam melayani tepatnya di mana itu tergantung sudut pandang juga dan tergantung di mana kita ditempatkan. Misal kalau kita kayak Koko nih pertama kali berada di gereja yang memang itu gereja besar, terus setiap divisinya mereka memang sudah ada pelayanannya. Setiap divisinya diatur dengan baik sehingga job desk-nya pun jelas. Nah, di situ memang kita harus fokus sama di mana kita ini unggul. Seperti kita tadi yang dibilang Nela, kita punya talenta, kita punya segala sesuatu yang jadi keunggulan kita, itu kita bisa melayani di situ. Tapi gimana supaya kita bisa tahu talenta kita itu apa, terus keunggulan kita itu gimana? Kalau Koko sih dulu lewat hidup berkomunitas. Oke. Terutama komunitas yang membangun, komunitas yang bisa mengapresiasi kelebihan kita. Di situ Koko dapat gambar diri. Oh, ternyata Koko ini jago musik. Setiap kali Koko main musik, teman-teman merasa kayak, kok kamu main gitarnya enak ya? Kok kamu bisa main gitar jago sih? Kalau aku main ya gitar ya, nggak kayak waktu kamu main gitar. Nah, di situ Koko merasa kayak, oh, apa aku ini memang dikasih kesempatan sama Tuhan untuk bisa main gitar lebih daripada teman-teman yang lain. Oke, berarti Gitu. pelayanannya kalau dari kesimpulan pelayanannya gitar gitu. Iya, pelayanannya sekarang di gereja, di departemen main gitar. PAW ya Ya, berarti ya. di praise and Selain worship. dari bermain musik, pelayanannya ada lagi nggak kok? Ada di pengembalaan, ada juga dulu pernah usher, pernah juga di multimedia, terutama waktu COVID, pandemi, kita kekurangan tuh orang yang edit video supaya kita bisa ibadah secara online. Tuh Koko juga volunteer di sana. Nah, di sini Koko juga belajar bahwa melayani itu sebenarnya erat hubungannya sama mengasihi Tuhan. Nah, karena itu kita sering dengar kan, salah satu bahasa kasih itu di act of service. Kenapa? Karena kasih itu baru bisa dirasakan sama orang lain ketika kita melakukannya, merealisasikannya di dalam sebuah service. Karena Tuhan berbicara, dia sungguh terlalu mencintai kita, akhirnya dia ada di kayu salib. Nah, sehingga dibawa kemana sih? Ketika kita melayani Tuhan pun harus base-nya tuh kasih dulu. Karena apa? Nggak semuanya pelayanan itu ngomongin tentang talenta, kita kuatnya di mana, terus akhirnya kita melayani di sana. Suatu kali Tuhan Yesus dia membasuh kaki murid-muridnya. Ini kisahnya hari itu mau Paskah, Tuhan Yesus basuh kaki murid-muridnya, terus Petrus tiba-tiba tanya, Tuhan, kamu mau basuh kaki kita, kakiku? Terus singkat cerita Tuhan tuh bilang, iya benar, yang kamu katakan itu benar, aku adalah guru dan aku adalah Tuhan. Tapi hari ini kalau aku basuh kakimu, kamu juga harus basuh kaki-kaki orang lain, kaki-kaki sesamamu. Kenapa? Tuhan tuh pengen kasih kita teladan bahwa melayani itu nggak mulu yang sesuai job desk-nya kita. Job desk-nya Tuhan, tadi Tuhan bilang bahwa aku ini Tuhan, ya benar yang kamu sampaikan. Tapi ternyata Tuhan mau kasih tahu loh, kalau kita itu bahkan bisa melayani
di tempat yang harusnya semestinya nggak kita. Real life-nya seringkali kita disuruh melayani mungkin yang nggak sesuai dengan kemampuan kita. Bahkan sesuatu yang cenderung merendahkan. Di sini Tuhan ajarin, sebelum kamu nanti menyerahkan dirimu, sebelum kamu merendahkan mungkin dirimu di hadapan orang lain untuk melayani, karena umumnya kan melayani yang dilayani yang lebih tinggi dong bagi mata dunia. Nah ini aku mau kasih tahu ke kamu bahwa aku udah terlebih dahulu lakukan ini ke kamu, supaya once kamu bisa seperti itu. Melayani itu tepatnya apa? Bukan tentang diri kita. Melayani itu tentang orang lain, kebutuhan di gereja tersebut apa? Mungkin kita jagonya di praise and worship, main gitar di depan panggung dilihat orang banyak. Mungkin kita bisa punya talenta yang oke di main gitar tadi. Tapi barangkali yang bagi Tuhan indah, yang lebih mensukakan hatinya Tuhan adalah ketika kita bisa membantu mungkin di area mungkin keamanan, atau mungkin dalam hal parkir tadi, atau mungkin asyar, atau mungkin multimedia yang ada di balik panggung. Sebenarnya paling tepat bukan tentang talenta, tapi tentang hati. Karena memang kadang tuh salah kaprah gitu loh, yang aku juga sering dengar ya, pelayanan itu untuk kelihatan keren di atas panggung. Itu merupakan suatu salah kaprah, karena pelayanan sendiri juga kan merupakan suatu bentuk hati ya, bukan skill doang kan ya. Nah, tapi kalau misalnya kita ngebahas skill juga, banyak yang bukan cuman satu atau dua, bahkan gak jarang juga aku ngerasain seperti itu kok. Kayak ngerasa, aduh, aku bisa nih kayak gini, aku mau ngasih buat pelayanan, tapi aku ngerasa kayak aku kurang gitu loh. Aku ngerasa kayak, aduh, skill aku kurang, masih ada yang lebih jago daripada aku. What should we do gitu? Kalau misalnya ada tantangan seperti itu dalam diri kita. Mengucap syukur. Mengucap syukur. Ya, mengucap syukur lah. Setiap perasaan kan yang ciptakan juga Tuhan. Hal itu pasti diizinkan Tuhan juga untuk ada di dalam diri kita, supaya kita sadar bahwa kita melayani ini itu karena izinnya Tuhan, karena ya Tuhan mengizinkan, memberi kita kapasitas untuk kita bisa melayani. Sehingga kita sadar bahwa melayani ini bukan karena kuat dan gagah diri kita, tapi karena bersama dengan Tuhan. Tapi balik lagi kita juga harus sadar, Tuhan melihat hati kita mungkin ketika kita dipanggil sama Tuhan, tapi manusia melihat rupa. Karena itu kita juga perlu latih skill kita, upgrade diri kita, harus bisa jadi terlatih. Supaya apa? Supaya ketika kita melayani, kita justru nggak jadi batu sandungan buat jemaat. Contoh Koko dalam praise and worship ya, simpelnya. Koko mungkin pada awalnya dipanggil Tuhan untuk praise and worship, ya diterima apa adanya. Tapi once Koko mungkin main fales-fales, itu kan bisa mengganggu jiwa dan hati setiap jemaat. Kalau hati setiap jemaat sibuk menghakimi, ini gitarisnya siapa ini kok fales banget, gimana kemudian hatinya itu dipenuhi sama hadirat Tuhan? Betul, Kan ya. jadi nggak bisa. Nah, yang harus dilakukan, tadi kalau pertanyaannya apa yang harus dilakukan, balik lagi kita harus sadar bahwa kita ini dipilih sama Tuhan. Karena itu kita harus yakin bahwa ya Tuhan ini bukan pilih yang jago, Tuhan bukan pilih yang hebat, tapi Tuhan ini percayakan kita. Yes. Ya, jadi lebih daripada orang-orang lain yang hebat di luar sana, ya Tuhan percayakannya ke kita. Yang kedua, kita harus terus upgrade skill kita. Terus upgrade skill, Terus yes. upgrade skill kita supaya kita bisa jadi berkat dan malah nggak jadi batu sandungan. Terus kadang tuh orang punya beberapa pemikiran kayak, aku nih nggak bisa ngomong, gimana ya kok disuruh pimpin firman Tuhan, misalnya hal seperti itu. Dulu Musa ini nggak bisa ngomong, tapi dia akhirnya diutus ternyata sama Tuhan untuk membawa sebuah bangsa keluar dari perbudakan. Nah, tapi apa yang dilakukan Musa kita juga harus tahu. Hari itu dia upgrade dirinya, dipersiapkan sama Tuhan, diminta sama Tuhan 40 tahun menggembalakan kambing domba. Nah, terus Daud, kalau kita ngerasa kayak, waduh, tubuhku ini pendek, mau gimana aku bisa mengalahkan gitu musuh, ya. tubuhku kecil, masih kemerahan dan lain-lain. Tapi akhirnya dibawa sama Tuhan untuk dia bisa mengalahkan Goliat. Terus kalau kita ngelihat Yusuf juga, mungkin kita ngerasa kayak dari status sosial yang kurang dan lain-lain. Yusuf nih juga loh, dia narapidana, dia budak bahkan. Bisa jadi apa sih aku? Tapi bisa jadi orang kedua di tanah Mesir. Nampaknya caranya Tuhan itu bukan caranya kita. Dan caranya kita bukan caranya Tuhan. Tapi Tuhan sanggup membawa dan membuat segala sesuatu yang mustahil menjadi mungkin. Kalau kita masih punya insecurities, aku nggak bisa nyanyi lah mungkin. Aku nggak bisa ini itu, aku nggak bisa apalah ketika kita dikasih kepercayaan. Seringkali kan kita seperti itu.
ada satu orang yang dia itu nggak bisa mendengar, dia nggak bisa berjalan juga, dia nggak pernah bisa untuk berbicara, dia nggak bisa melihat juga, tapi dia bisa dipakai Tuhan. Namanya Lazarus. Dia sudah mati, nggak bisa ngapa-ngapain, tapi Tuhan pakai buat dia jadi kemuliaan. Di situ makanya kita perlu percaya selama itu panggilan yang daripada Tuhan. Panggilan ini bukan kita memanggil-manggilkan diri. Ibarat Koko nggak bisa nyanyi, ya udah Koko WL aja. Ya itu namanya bunuh Maksa, diri, itu namanya maksa. maksa. Nanti orang-orang bisa rebah karena sesuatu yang lain Iya. daripada karena jamahan Tuhan. Berarti istilahnya tuh kalau misalnya pun kita udah mati tapi Tuhan pun mau buat menggunakan kita untuk menyebarluaskan kehebatannya seperti Lazarus gitu. Itu bisa kan ya? Berarti istilahnya tuh pelayanan tuh comes in different ways, in different things, dan juga cara-caranya tuh lewat dari Tuhan, gak bisa kita sendiri pribadi yang memilih kan ya kau ya. Nah tapi nih, there's something yang menurut aku mungkin banyak pertanyaan muncul ya terhadap ini. Kalau pelayanan kan otomatis kepikiran di gereja dong. Tapi apakah pelayanan hanya di gereja saja? Dan kalau misalnya tidak pun ya, kira-kira bentuk pelayanan apa yang bisa kita lakukan sebagai manusia, mau itu kita udah pelayanan di gereja atau tidak, dalam kehidupan sehari-hari kita di luar dari gereja? Oke, jadi sering kali Koko juga sering ngomong sama anak-anak juga di pengembalaan ketika mereka melayani, nggak harus pelayanan itu di gereja. Percuma kalau kita jago kebaktian tapi kita nggak berbakti sama sesama kita. Tapi kita nggak bisa mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Itu justru malah bisa jadi batu sandungan, kemudian bisa memperburuk nama baik gereja juga. Oh, anak ini kok pelayanan-pelayanan di gereja, tapi anaknya ketika ada di luar sana kurang oke. Ketika di luar sana mungkin pencuri, pembohong, pembunuh, mungkin kan nggak mungkin kita untuk melakukan seperti itu. Double Perampas, life gitu ya? perampas harta kekayaan ya. Tapi balik lagi kayak khotbah di mimbar itu nggak jauh lebih suci daripada nyapu di rumah. Mungkin ibu rumah tangga atau misalnya kita main musik di atas penyembahan atau mungkin worship leader memimpin penyembahan itu nggak jauh lebih rohani kok daripada yang mungkin Koko lagi ngerjain software, lagi bikin aplikasi di kantor. Selama yang kita lakukan itu buat siapa? Karena Tuhan di Kolose juga lalu sampaikan lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan manusia. Tapi seringkali di gereja pun juga ada orang yang mungkin melayani kesannya oke tapi bukan buat Tuhan, ternyata buat dirinya sendiri. Pelayanan di luar itu bentuknya seperti apa? Bentuknya seperti Yusuf aja kalau kita lihat tadi kan case-nya ada yang Yusuf. Ketika dia jadi budak yang terbaik. Lakukan setiap segala sesuatu itu seperti untuk Tuhan. Sampai dia dipercaya. Ketika dia di penjara, dia lakukan segala sesuatunya juga seperti untuk Tuhan. Sampai dia bisa dipercaya juga. Sama juga sama Daud, mungkin dia cuma menggembalakan 2-3 ekor domba, tapi dia melakukannya buat Tuhan. Sehingga dia mau dibunuh mau apa bisa mengalahkan Goliat. Akhirnya Yusuf juga jadi orang berkuasa nomor 2 di tanah Mesir, dan akhirnya Musa bisa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, perbudakan Mesir ya, gara-garanya itu. Karena setiap segala sesuatunya dilakukan yang terbaik seperti untuk Tuhan. Tapi dengan Koko menjawab kayak gini, bisa dijadikan alasan juga untuk orang-orang mungkin ada loh justru yang ekstrim sebaliknya. Ekstrim sebaliknya dalam artian aku gak mau pelayanan di gereja, aku lebih baik memberkati orang miskin di luar sana. Ibaratnya ya cuman mungkin orang tersebut kaya atau orang tersebut punya duit lah, punya kelebihan dalam satu hal. Terus akhirnya lewat uangnya mungkin dia memberkati orang-orang yang di luar sana, tapi dia lupa di gereja. Nah, sedangkan kita juga percuma loh, kita berbakti di luar sana, tapi untuk keluarga sendiri kita nggak bisa berbakti sama keluarga sendiri. Padahal di sisi lain, di gereja juga membutuhkan banyak pelayan Tuhan, karena di gereja itu tempat loh banyak orang-orang rindu didoakan. Rindu untuk dilayani dalam penyembahan-penyembahannya, karena mungkin dia nggak bisa menyembah sendiri. Jadi pelayanan nggak hanya di gereja, tapi gereja juga hal yang penting untuk kita bisa bertumbuh dan melayani di sana. Karena di gereja kita dibentuk, karena di gereja kita juga bisa bertumbuh di sana, dipersiapkan Tuhan untuk sesuatu hal yang lebih besar. Siapa yang mendapatkan sesuatu guys, boleh tepuk tangan dulu. Allah kita luar biasa men. Ini keren banget. Karena sejujurnya waktu pas aku memikirkan untuk topik ini ya kok, beberapa keluh kesah yang aku
ngebayangin apa ya yang kira-kira orang-orang tuh, anak muda terutama tuh untuk pelayanan tuh jadi permasalahan dalam kesehariannya, atau bahkan ketika mereka memilih buat pelayanan atau mendaftarkan diri pelayanan, mereka kan bingung kan ya mau kayak gimana. Terus waktu pas aku kepikiran, oh iya bener juga ya, kadang-kadang orang mikir pelayanan tuh cuma di gereja aja gitu, jangan sampai di luar, dan akhirnya memunculkan sifat double life gitu kan ya, yang tadi bilangnya depannya di gereja melakukan suatu pelayanan yang baik, tapi di luar melakukan hal yang sebaliknya gitu kan, atau bahkan di gereja gak mau pelayanan tapi di luar dan menjadi suatu batu sandungan entah buat dirinya ataupun buat orang lain. So this is a really good point ya buat teman-teman di luar sana yang mungkin langsung terberkati, boleh banget ya give a thumbs up ya, this is a really good one. Tapi mungkin untuk sebelum akhir ya teman-teman, aku mau dengar dari Konikmet kayak sepatah dua patah kata buat teman-teman di luar sana yang mungkin lagi mendengarkan, yang lagi bimbang untuk mendaftarkan diri pelayanan, atau mungkin hatinya sudah terpanggil buat melakukan satu pelayanan tapi butuh suatu keyakinan gitu dalam dirinya. Kira-kira ada nggak sepatah dua patah kata aja? Oke, semangat melayani. Kalian pasti bisa. Kalau nggak bisa, percayakan seseorang lah untuk kalian itu cerita dan tanya. Kalian kiranya bisa melayani di mana. Kalau kalian punya pemimpin rohani mungkin di gereja atau teman-teman yang support di gereja, kalian bisa tanyakan. Kira-kira aku bisa melayani Tuhan di mana ya? Dan jangan ragu-ragu untuk melayani Tuhan, karena untuk kalian bisa melayani Tuhan itu kehendak Tuhan. Tuhan yang minta untuk kita, barang siapa mau jadi yang terbesar, baiklah mereka itu melayani. Tuhan yang minta untuk kita melayani. Dan barang siapa melakukan kehendak Tuhan, itu yang bela bukan manusia. Mungkin mata kita, hati kita, pikiran kita gak pernah bisa melihat kita itu ke depan bisa apa. Tapi Tuhan punya rencana yang jauh lebih besar. Dan Koko rasa hati kalian cukup lebar untuk bisa menerima janji Tuhan tersebut. Amin. Allah kita luar biasa, men. Amin. Semuanya amin. Amin. Yang semangat hitung please. Amin. Oke. So I think that's all for today. Aku ngerasa ini adalah topik dan tema yang pastinya banyak orang yang tertarik. Dan kalau misalnya kalian juga suka, jangan lupa untuk follow, jangan lupa untuk subscribe, jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk komen. Karena itu sangat membantu juga ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian semua. Dan akhirnya inilah semua akhir dari podcast pada episode kali ini. This is Walk by Faith, where faith leads, We follow. Dah semuanya.